Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Merdeka, dirgahayu negara tercinta kita, negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Kita semua mengucap syukur karena Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, memakai para pahlawan dari seluruh daerah di Indonesia. Dan Tuhan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan kita memperingatinya kemarin 17 Agustus di ulang tahun negara kita yang ke-76. Dan menarik saudara-saudara, kalau bicara tentang kemerdekaan, kita bukan hanya bicara tentang kemerdekaan negara kita, tapi dalam ajaran Kristen kita juga bicara tentang bagaimana kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari belenggu-belenggu hukum Taurat dalam konteks hukum seremonial atau ceremonial law atau hukum-hukum yang memberatkan, kecuali moral law. Itu justru dipakai untuk mengatur hidup kita terus berkenan kepada Allah dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Pada kesempatan ini saya akan tunjukkan satu video dari saudara Iskandar Ahmad, seorang murtadin yang pernah bikin video dengan saya. Dia pernah maki saya, tapi ujung-ujung Tuhan Yesus merdekakan dia, Tuhan Yesus selamatkan dia, dan akhirnya saya membaptis dia. Ada pengalaman yang menarik ketika dia menerima Yesus sebagai pendatang baru, sebagai orang yang diselamatkan dan mulai belajar Alkitab. Saudara Iskandar Ahmad ini juga melakukan pembelaan iman dengan apa adanya pengetahuan yang dia miliki, terkhususnya dari pengembalaan saya. Dan juga saya memang sering menganjurkan kepada jemaat Tuhan yang saya gembalakan untuk boleh menyaksikan atau menonton juga video dari pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan lain yang tentunya injili, yang betul-betul mengajar Injil yang sejati. Dan puji Tuhan, arahan itu diikuti oleh banyak jemaat, salah satunya pendatang baru, murtadin, yaitu saudara Iskandar Ahmad. Di mana di dalam pertobatannya dia sudah mengalami tantangan yang luar biasa. Di antaranya dia dituduh bahwa masuk Kristen, percaya Yesus supaya enak-enak bikin dosa terus, begitu ya. Dan saya mengucap syukur bahwa ketika dalam satu acara Zoom kaum pria di Amazing Grace, saya lihat bahwa kesaksian saudara Iskandar Ahmad ini begitu luar biasa. Dan kemudian dibuatkanlah video pendek yang nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana apa adanya seorang Iskandar Ahmad yang sudah mengalami jamahan Tuhan, perubahan dari Allah. Ingat, saya tidak pernah memaksakan beliau masuk Kristen. Dan saya juga tidak memaksakan beliau untuk memberi dirinya dibaptis. Itu semua kalau saudara ikuti kesaksian pertama kami yang saya live dengan beliau, dan di situ betul-betul dia sendiri ditarik oleh Roh Kudus, ditarik oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus yang berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, video berikut adalah satu pesan penting dari saudara Iskandar Ahmad, di mana dia menanggapi atau membantah tuduhan bahwa kalau sudah dalam Yesus enak-enak saja bikin dosa. Itu keliru besar menurut saudara Iskandar Ahmad, dan memang itu ada sumber firman-Nya. Nanti setelah saya tunjukkan videonya, saya akan berikan lagi sedikit respon saya terhadap
tanggapan saudara Iskandar Ahmad kepada orang-orang yang namanya orang juga belum kenal Tuhan, tidak tahu kebenaran, hanya dengar Kristen dari kulit luar, atau mungkin mereka pernah melihat adanya orang Kristen yang mengaku Kristen tapi hidup dalam dosa, hidup jahat. Itu mungkin yang mereka pakai menjadi ukuran bahwa ternyata kalau Kristen itu mengaku aja Yesus Tuhan, setelah itu enak-enak bikin dosa. Nah, itu yang dibantah oleh saudara Iskandar Ahmad dalam video berikut ini. Saksikan ya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Iskandar Ahmad. Saya bergereja di Amazing Grace, Kota Kupang, yang digembalai oleh Bapak Pendeta Mel Atok. Di sini saya akan menjawab pernyataan yang dilemparkan atau dilontarkan kepada saya waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Namun dari pernyataan itu begini bunyinya. Enak dong kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu enak aja bisa melakukan perbuatan jahat, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, seenak hati kamu, semau kamu saja. Melakukan dosa tetap diampuni. Itu karena kamu sudah percaya Yesus. Jadi saya menjawab, membantah pernyataan apa yang mereka nyatakan, mereka lemparkan kepada saya. Itu saya menjawab. Saya bilang begini, oh tidak, justru malah Alkitab tidak mencatat seperti itu. Alkitab mencatat sebaliknya. Percaya kepada Yesus bukan hanya merupakan tiket untuk masuk ke surga, tetapi juga Yesus juga mentransformasikan seluruh kehidupan kita dari kehidupan yang jahat ke kehidupan yang baik. Tentu baik ini tidak 100% langsung menjadi baik ya. Masih ada proses. Dosa-dosa yang kecil pasti masih dilakukan, namun dosa yang besar itu sudah tidak akan dilakukan lagi. Saya yakin dan percaya 100% dosa yang besar tidak akan dilakukannya lagi. Karena orang itu telah dijamah hatinya oleh Yesus. Paham maksud saya? Maksud saya begini, Yesus sudah merubah hidup kita dari yang dahulu jahat menjadi baik. Kita tentu tidak hidup dalam kejahatan lagi, tentu tidak hidup lagi dalam dosa. Namun dosa-dosa yang tanpa disengaja, dosa-dosa yang kecil, itu memang dapat diampuni karena kita sudah percaya Yesus. Hidup ini, siapa sih manusia yang tidak berdosa? Makanya di dalam doa kita itu kita mengatakan begini, Tuhan Yesus tolong ampuni doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan mengampuni dosa kami, sehingga tidak menghambat kami untuk menerima berkat, pemulihan, apapun itu yang kami minta kepadamu ya Tuhan Yesus. Itu jelas sekali, pasti Tuhan Yesus mengampuni. Setiap orang itu pasti melakukan dosa, tapi dosa yang besar tentunya tidak. Jadi apabila seseorang mengatakan, oh enak aja dong percaya Yesus lalu dosanya diampuni. Betul, percaya Yesus dosa diampuni. Tapi kita tidak seperti apa yang kamu kira ya, apa yang kalian pikirkan. Saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang berkata, yang mengira bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus dapat melakukan perbuatan dosa atau jahat, seenaknya hati melakukan dosa. Tidak ada satu ayat firman Tuhan yang mendukung hal tersebut. Makanya Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus bilang begitu. Jadi bukan berarti kita sudah percaya Yesus lalu kita hidup dalam dosa. Oh tidak. Tidak. Nah, jadi saudara-saudara,
Saya bangga dengan Tuhan yang telah menyelamatkan saudara Iskandar Ahmad dengan pengetahuan yang sekarang dia miliki, walaupun semua masih belajar. Jangankan Iskandar Ahmad, Pendeta Mel Atok yang menggembalakan saudara Iskandar Ahmad pun masih punya kerinduan belajar lagi, lebih dalam lagi memahami iman Kristen. Dan hal itu yang saya tularkan kepada umatnya Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus selamatkan, supaya mereka melakukan hal yang sama. Ingat, saya tidak pernah menyelamatkan orang. Saya hanyalah petugas, saya hanyalah budak, saya hanyalah babunya Tuhan Yesus yang terus khotbah, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil, dengan harapan banyak orang diselamatkan melalui pelayanan kami. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa saudara Iskandar Ahmad dalam video tadi saya senang bahwa akhirnya beliau membantah, salah, tidak ada itu hidup dalam Tuhan lalu sembarang-sembarang bikin dosa, itu tidak dibenarkan. Ya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Makanya saudara Iskandar Ahmad tadi mengatakan kalau dosa-dosa besar sudah tidak mungkin, tapi dosa-dosa kecil masih ada kemungkinan jatuh. Yang dimaksudkan oleh saudara Iskandar Ahmad itu maksudnya bahwa kita memang tidak boleh buat dosa, walaupun ada kemungkinan jatuh di dalam dosa. Tapi kejatuhan seseorang di dalam dosa itu tidak akan menghilangkan keselamatannya. Walaupun ya kita tidak dididik untuk kompromi, tidak. Buktinya saudara Iskandar Ahmad tadi di awal video dia sempat singgung bilang dosa kecil masih bisa terjadi, tapi di akhir video saudara Iskandar Ahmad tadi dia bilang tidak boleh. Ya, dan itulah ajaran Kristus, ya, bahwa masih ada kemungkinan orang Kristen yang sudah di dalam Kristus masih bisa jatuh dalam dosa, iya. Ya, tetapi dia tidak akan kehilangan keselamatannya. Dan mereka pasti jatuh bukan karena kesengajaan atau kegemaran atau kesenangan atau kesukaan mereka untuk sengaja berbuat dosa seperti waktu mereka hidup di luar Kristus. Tidak mungkin. Dan biasanya kalau ada orang jatuh di dalam dosa, orang Kristen sejati itu dia tidak sejahtera, dia tidak tenang, dia cepat-cepat minta ampun, dia cepat-cepat melakukan pemberesan. Dan biasanya juga kalau ada peristiwa seperti itu, Tuhan memang bisa menegur kita melalui tidak ada damai atau sakit atau yang lain. Tapi ingat, keselamatan orang percaya tidak mungkin hilang lagi. Ya, jadi buat saudara Iskandar Ahmad, Anda sudah diselamatkan dan teruslah bersaksi. Saya sering bilang sama saudara Iskandar Ahmad, ingat dalam kesaksian tidak boleh hina orang. Ya, sekalipun Iskandar Ahmad punya agama yang lama, tapi tidak usah menghina. Dan beliau juga orang terpelajar, bukan orang biasa-biasa. Dia seorang sarjana juga. Jadi saya pikir beliau sangat memahami itu. Makanya dalam videonya pertama, kami pastikan itu tidak ada hinaan kepada siapapun. Dan dalam video ini pun di momen kemerdekaan ini, kami hanya mau kasih ingat. Orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, mereka tidak sembarang bikin dosa. Seperti Indonesia kan, kita sudah dimerdekakan. Sudah merdeka 76 tahun, namun kita harus isi kemerdekaan ini ya sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita. Nah, seperti itulah orang Kristen yang sudah diselamatkan, dia harus mengisi kemerdekaan ini dengan melayani Tuhan, berbuat baik, injili orang, terus menjaga hubungan intim dengan Tuhan sebagai apa? Bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 itu dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Garis bawahi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih kita kepada Tuhan dengan cara berusaha tidak bikin dosa lagi,
itu bukan untuk dapat keselamatan, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai kita. Dan cinta Tuhan kepada kita itu jelas. Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku akan mengikuti aku dan mereka punya keselamatan tidak mungkin hilang. Ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Yohanes 10 itu ya, mulai ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak mungkin ada yang bisa ambil kita. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan masih ada ayat-ayat senada. Seperti Roma 5 ayat 9. Seperti Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ayat-ayat itu mengingatkan kita bahwa tidak memungkinkan orang Kristen itu masuk neraka. Khususnya yang sudah percaya Yesus. Tetapi juga karena dia masih manusia biasa, maka dengan cinta yang besar kepada Allah itu dia akan melangkah, mencari Tuhan, belajar firman terus. Dan dari situlah dia didewasakan, dikikis, semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Di dunia memang kita belum sempurna, tapi bukan berarti kita bikin dosa seenak-enaknya, seperti tuduhan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dialami oleh saudara Iskandar Ahmad dan dia puji Tuhan, dia membantah itu. Ya, saya tahu persis bagaimana dia berusaha mencintai Tuhan dan menjadi saksi. Kalau bilang Pak Iskandar Ahmad sempurna, oh tidak. Mel Atok juga tidak sempurna. Pendeta-pendeta juga tidak sempurna. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri itu untuk berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13 ya, sebagai penutup dari video ini. Semoga penutup. Kadang-kadang saya bilang penutup malah jadi panjang lagi. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dijelaskan bahwa orang Kristen sudah merdeka, pakai kemerdekaan itu untuk menyenangkan Allah. Makanya Paulus ingatkan, jangan untuk berdosa. Artinya manusia itu ada potensi berdosa. Masih bisa jatuh dalam dosa sekalipun sudah dalam Yesus. Maka perlu ada firman-firman yang diberikan untuk mengingatkan orang-orang tersebut. Jadi kepada saudara Iskandar Ahmad, tetaplah mencintai Tuhan saudaraku. Tantangan pasti ada. Kalau ada orang yang menyakitimu, ampuni dia. Ingat, tidak boleh balas jahat dengan jahat. Injililah mereka dengan perkataan tapi juga perbuatan. Ya, tapi bukan memaksakan. Karena ingat, berita Injil itu kabar gembira, kabar baik yang akan menyelamatkan orang lain. Biasanya mereka tolak. Kebanyakan yang tidak kenal Tuhan atau apalagi tidak dipilih, itu biasanya mereka tolak. Tapi tidak semua yang menolak itu tidak dipilih. Awalnya tolak, lama-lama bertobat juga. Tapi ingat, kalau sudah bertobat seperti yang saya bilang, sekalipun banyak orang mengatakan saya bertobat karena dengar khotbah pendeta Mel Atok, tapi saya sendiri tahu diri, bukan saya. Tapi Tuhan yang menyelamatkan. Kiranya semua orang percaya, termaksud Bapak Iskandar Ahmad, juga memahami hal yang sama. Ya, saya pendeta Mel Atok, mengucap syukur bisa menanggapi video dari jemaat Tuhan, saudara Iskandar Ahmad ini. Dan kiranya menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun Anda berada. Silakan sebarkan video ini untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang di mana-mana tempat. Saya pendeta Mel Atok. Salam. Merdeka.